Jepang memang secara secara geografis, secara jumlah penduduk ya, mereka mengalami minus demografi. Nah, secara demografi memang Jerman dan Jepang serta Italia ya, dia mengalami minus demografi. Artinya apa? 3 negara ini hari ini kocar kacir nyari anak muda satu, yang kedua nyari perawat. Ini yang sedang tidak kita alami hari ini, tapi ini yang akan kita alami di kurang lebih 2070 nanti, 2080 nanti kita akan mengalami ini nih. Makanya kalau kita nggak dapat peaknya di 2050, kelar kayaknya nih, cemas kita, bukan emas. Nah ini jadi kita masuk di fase yang kurang lebih, lihat Bu, kita kelebihan Bu memang. Jadi semakin sulit nggak sih guru BKK nyari kerjaan, karena memang lebih 23% orang. Betul. Ya. Ya. Sekolah kami Bu, sekolah terpencil di Puger, di Jember Selatan, di Puger Kulon, habis itu sudah tidak ada desa lagi, pantai Australia. Ya, nggak punya apa-apa. Ya. Teman-teman SMK kurang punya filosofi, greget dan semangat. Kita nggak punya apa-apa, tapi pastikan punya siapa. Ketika guru BP, ya, kepala SMK yang bekerja berapa? Nah, berarti B-nya saja. Yang wirausaha berapa? W-nya berarti. Tapi kalau ditanya keterserapan, ya, maka keterserapan itu masuk W, DM. Nah, ini perlu dipahami ya. Jadi jangan hanya kalau misalnya nggak kuliah, nggak wirausaha dianggap tidak terserap seperti itu. Jadi warna itu hanya untuk melihat di dalam rapor pendidikan, Pak. Jadi muncul di rapor pendidikan ya, tracer study. Nah nanti di situ muncul Pak, wirausahanya berapa, bekerja sambil kuliah berapa, kemudian yang wirausaha sambil bekerja itu berapa, dan kemudian ada lagi yang kuliah sambil berwirausaha. Jadi sebetulnya tidak ada perbedaan secara khusus, hanya untuk membedakan anak ini BBM-nya. Itu masalah warna. Dan tolong diperhatikan juga Pak di rapor pendidikannya. Betul. Oke, next. Nah, dari data lowongan tadi, lowongan yang ada 1 juta tadi, scrapingnya dalam arti kumpulan datanya secara statistiknya itu masih banyak membutuhkan SMK 49%, diploma 17,74%, universitas 29,03%. Sedangkan saat kita POV-nya dari supply, nyari kerja susah. Lowongannya sebanyak ini. Nanti saya kasih lihat ya, buktinya ya, kita kasih lihat bareng-bareng ya. Jadi ini yang salah ada di mana? Gitu. Apakah memang nggak ketemu lowongannya nggak ada? Atau memang anaknya supply-nya yang soft skill-nya kurang? Apa kompetensinya kurang? Atau dia milih-milih pekerjaan karena nggak mau jauh dari rumahnya? Dan masa waktu mengisi tracer study-nya kita bisa dikelola sendiri. Izin ya Pak, yang dari kementerian mau izin. Yang bedanya, kalau versi dari kementerian kita tidak tahu siswa itu isinya apa terkait tracer study. Tapi kalau di sini Bapak Ibu bisa melihat semua. Siswa itu isinya apa sih terkait selama dia sekolah di tempat sebelumnya itu apa? Di Bapak Ibu bisa melihat semuanya. Bukan hanya untuk data jumlah yang sudah mengisi berapa, kalau ini semuanya terbuka. Coba Pak, kita langsung ke presentasi karena penting teman-teman dewasa. Iya, salah satu saja. Daftar siswa buka Pak. Ini kalau pelatihan vokasi juga dari banyak lembaga pelatihan gitu. Dari gap itulah muncul kebutuhan untuk mencari standar, membuat standar yang bisa menutupi gap. Jadi dari
situ muncul kebutuhan untuk penyusunan standar kompetensi. Karena kalau menjembatani antara dia kebutuhan industri dengan apa yang kami ajarkan di sekolah, gitu. Karena SKKN ini sendiri memberikan ukuran yang spesifik tentang kemampuan seseorang ketika misalnya tadi anggaplah bisa volumetrik. Nah, bisanya itu sampai ukuran mana? Apakah hanya sampai menggunakan alat, ataukah sampai melakukan analisisnya, ataukah bisa sampai mengolah data dan melaporkannya. Nah, di SKKN ini jelas gitu Mas, untuk ukuran ketika seseorang dinyatakan mampu untuk melakukan analisis tadi, contohnya analisis volumetri, itu ukurannya lebih jelas. Sehingga pada saat anak tersebut ke industri begitu, karena yang diminta yang dari SKKN itu sendiri itu adalah rumusan dari kebutuhan industri, biasanya tidak terlalu jauh. Oke.